Salam para sahabat Beredion dimanapun Anda berada. Dari Bukit Karmel, Nabi Elia Mageria Maumere Flores NTT, saya mengucapkan selamat merayakan ibadat Hari Jumat Agung kepada umat beriman sekalian. Saya ingin membagikan refleksi saya yang sederhana di sore hari ini berkaitan dengan perayaan Hari Jumat Agung berdasarkan bacaan-bacaan suci yang disiapkan oleh gereja kepada kita. Kita memulainya dari kitab Yesaya bab 52 ayat 13 sampai bab 53 ayat 12. Sebuah cerita nubuat Yesaya tentang seorang hamba Allah yang melakukan semua kehendak Allah dan menjadi penyelamat bagi banyak orang. Dan nubuat itu tergenapkan dalam diri Yesus Kristus. Bagian terakhir dari nubuat Yesaya yang diperdengarkan kepada kita bunyinya, ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara para pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Dan itulah Yesus Kristus, Imam Agung, Juru Selamat kita, yang pada hari Jumat Agung ini, perayaan sengsara dan wafatnya kita kenangkan. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani, bab 4 ayat 14 sampai 16, dilanjutkan bab 5 ayat 7 sampai 9. Di sana dikatakan, saudara-saudara, kita sekarang mempunyai imam agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Maka baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Sebab imam agung yang kita punyai bukanlah imam agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja ia tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita menghampiri takhta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Ini adalah pesan yang baik buat kita semua, bahwa kita tidak sia-sia percaya dan beriman kepada Yesus Kristus, Imam Agung, Anak Allah, penyelamat kita. Dan diharapkan kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita, yaitu percaya, mengakui bahwa Yesus sungguh datang dari Allah dan menjadi penyelamat dunia. Dan ajakan surat kepada orang Ibrani, mari dengan berani menghampiri takhta kerahiman Allah, Bapa yang penuh murah hati, penuh kerahiman, akan menganugerahkan karunia, dan kita semua akan mendapatkan pertolongan pada waktu yang tepat. Para saudara dan saudariku yang terkasih, Injil Yohanes bab 18 ayat 1 sampai bab 19 ayat 42 bercerita tentang kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dari kisah yang cukup panjang yang diperdengarkan kepada kita semua, ada beberapa hal yang bisa menjadi bagian dari refleksi kita. Buat saya secara pribadi, pesan-pesan sederhana. Pertama, baiklah kita menjadi orang yang tidak mencelakai orang lain, yang mengadili orang lain tanpa sebab. Baiklah kita menjadi pribadi yang tidak menjerumuskan orang ke dalam penderitaan. Baiklah kita menjadi pribadi yang tidak mengkhianati Tuhan dan mengkhianati sesama, dan membawa mereka kepada kejatuhan iman ataupun kebinasaan. Selain itu diharapkan dalam aneka kelemahan kita, baiklah kita setia menanggung penderitaan-penderitaan yang terjadi di dunia ini, ataupun yang dianugerahkan Tuhan kepada kita untuk kita alami. Tetap setia kepada Allah dan beriman bahwa Allah menyertai kita dalam penderitaan kita, dan tidak menjadi pribadi yang ketika dalam menghadapi cobaan dan penderitaan merasa bahwa Allah meninggalkan kita atau mengadili Allah sebagai Allah yang tidak baik. Kemanusiaan Yesus sangat tampak dalam kisah sengsara yang diceritakan. Bahkan Tuhan Yesus pun
berseru, "Ya Bapa, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Kita pun dalam hidup bisa mengalami hal yang sama, merasa jauh dari Tuhan dan ditinggalkan oleh Tuhan. Tetapi lihatlah apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selanjutnya. Tetap berusaha menyelesaikan semua yang dianugerahkan Bapanya kepada dirinya, yaitu penderitaan sebagai kurban penghapusan dosa buat kita semua. Pesan lain yang bisa diterima dari bacaan Injil adalah menjadi orang yang berani untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan bagi orang lain, dan tidak menjadi takut untuk berdiri bersama orang lain yang ditindas atau menderita atau yang mengalami ketidakadilan. Sebab dengan melakukan perbuatan yang demikian, kita telah mewakili Allah untuk hadir di tengah orang lain, dan pasti mereka merasakan bahwa Allah mencintai mereka oleh karena pemberian diri kita untuk hadir di tengah mereka yang mengalami ketidakadilan dalam hidup mereka. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akhirnya melalui seruan pemazmur, kita pun diajak pada setiap harinya berseru kepada Bapa kita yang Maha Rahim yang ada di sorga, yang senantiasa memperhatikan kita. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan jiwaku. Seluruh jiwa dan raga kita adalah milik kepunyaan Allah. Dan dengan menyerahkan semuanya kepada Tuhan, kita percaya bahwa Bapa penyelenggara hidup yang maha baik akan memelihara kita sesuai dengan kehendak-Nya. Dan kehendak Allah adalah selalu baik buat kita. Karena Allah lah yang senantiasa berinisiatif untuk membebaskan dan menyelamatkan kita. Selamat merayakan ibadat Jumat Agung, dan dengan hati penuh kedamaian, merasakan kehadiran Allah yang mengampuni dan membebaskan kita dari dosa-dosa. Dan niscaya kita pun akan sampai pada Paskah abadi. Datanglah kepada Allah yang Maha Rahim dengan penuh keberanian dan tetap berpegang teguh pada iman yang telah kita terima hingga hari ini. Salam dari Bukit Karmel, Nabi Elia Mageria Maumere Flores NTT. Tuhan memberkati.